dan Bang Lumi dan ada anggota Dewan Kota Bu Iin, Veronica dan segenap pengurus kopi dalam hal ini mengucapkan selamat ulang tahun ke-1 buat kopi dan mudah-mudahan kiprah dan fungsi dari kopi itu bermanfaat buat masyarakat. Tidak hanya Kota Depok, tapi mereka bisa mengembangkan sayap sampai ke seluruh kota kabupaten di Indonesia karena legalitas formalnya sudah sah dan ada. Sekali lagi selamat milad yang ke-1, ulang tahun yang ke-1, dan teruslah berkarya buat bangsa dan negara ini. Terima kasih. Saya Robi Bareno, Wasekjen DPP PAN bersama sahabat saya Bang Hasbullah dan anggota Dewan Depok, Ibu Veronica Wiwin, serta segenap jajaran kopi. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu pertama untuk kopi. Semoga terus solid dan semakin aktif. Amin. Kalau kemarin-kemarin itu ngeleng sedikit ada 100 chat, mungkin besok-besok 300 chat. Dan semoga terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan Depok pada khususnya. Sekali lagi selamat ulang tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Wiwin, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Kota Depok bersama Bang Hasbullah, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Bung Romi, salah satu pengurus DPP PAN, bersama seluruh jajaran kopi. Saya di sini mengucapkan Dirgahayu Kopi Kobar Obor Peduli Indonesia yang pertama. Semoga kopi kedepannya semakin jaya, semakin solid, dan semakin dirasakan manfaatnya untuk seluruh warga Kota Depok khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sekali lagi Dirgahayu Kopi pertama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jati Jajar. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah acara ini, nanti acara berikutnya adalah penguasaan tumpeng hari ulang tahun kopi. Semoga bibit lele ini semakin berkembang dan menghasilkan panen yang banyak dan melimpah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. berdiri aja, nggak usah nunggu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Lele nggak masuk, orangnya masuk. Siap. Ya. Semoga cepat besar dan berguna bagi masyarakat. Amin ya Allah, amin. Siap. Ulang tahun yang pertama ya di alam terbuka seperti ini kita sudah laksanakan. Kenapa? Ini saya pikir mengandung filosofi yang luar biasa, ya, mengandung arti yang luar biasa. Di tempat terbuka itu artinya kita tidak ada yang ditutup-tutupi, kita terbuka buat siapa saja. Tepuk tangan buat kopi. Di antara kita tidak memandang warna, tidak memandang latar belakang, ada dewa, tingkat kota, ada provinsi, kemudian bahkan ada Panglima Buruh Nasional hadir di tengah kita. Ini kan luar biasa ini, ya. Boleh bukan boleh lah. Dan mudah-mudahan Pak Ketua, program-program kerja yang kita susun untuk
masa-masa yang akan datang, ya, karena memang sudah dari berbagai unsur dan keterlibatannya dari masyarakat langsung dengan berbagai objek, berbagai ornamen, tentunya kita juga bisa minta difasilitasi oleh teman-teman di parlemen. Ada tingkat 2 dan provinsi. Nah, ini jarang-jarang terjadi. Ya, umumnya organisasi di satu wadah ya tidak banyak terlibat dengan organisasi lain, apalagi mewakili dari unsur pemerintah atau perwakilan kita di parlemen. Tetapi ini sudah ada. Jadi saya pikir ini langkah yang strategis dan mudah ketika kita mendorong berbagai program. Tentu lagi kegiatannya yang memang bermuara buat kepentingan bersama, buat kepentingan masyarakat. Ya, kalau bahasa politik itu memang, kalau politik iyalah pasti kepentingan, tetapi kan itu sifatnya berkala, secara periodik. Ada yang 5 tahun sekali pemilihan dewan, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur dan presiden. Tetapi bicara programnya, ini kan harus kita tentukan dari awal-awal, karena ini tiap tahun harus kita kerjakan. Komunitas yang mengiringi pemotongan tumpeng. meskipun usianya masih muda, tapi kegiatannya di masyarakat menurut saya sudah cukup banyak dan terasa, dan solidaritas dan gotong royong sesama anggotanya itu sudah terbentuk sangat solid menurut saya. Ya, kepada tamu undangan, ya kami mohon seperti ini ya dengan segala hormat kita menyaksikan bersama kebaikan masyarakat. Pemotongan tumpeng. Kalau Bang Romi sendiri supportnya Dalam rangka sejauh hari ulang apa tahun gitu, Kopi keikutsertaannya Pertama. seperti apa? Ya, kita selalu dilibatkan, baik itu bertukar pikiran, urunan dalam kegiatan, dan juga hadir di acaranya juga. Itu saya dan Bang Hasbullah, kita pernah hadir di acara pembagian takjil waktu bulan Ramadan. Kemudian ada acara apalagi waktu itu yang saya tidak hadir, tapi ada Bang Hasbullah yang hadir. Jadi itu bentuk support kita terhadap kopi. Ke depan harapannya Bang? Harapannya ya semoga dia terus berkembang dan terus makin variatif kegiatannya. Tadi sudah melepas bibit Kepada semua pengurus di untuk Jajar. bisa naik ke panggung. Ya, waktu itu sempat bagi Bang takjil, Hosnur, untuk lingkungan juga Bang ada. Hocin. Jadi harapannya ya semoga Semua? semakin bervariasi sehingga Bang Jerman, kan ini bukan untuk di Depok doang, memang lahirnya di Pak Haji Edi Yahya, kami mohon naik ke panggung. Jadi terus menebar manfaat ya Bang? Ya, harapannya seperti Pak Iwan Dia Suara. Pertama ucapin selamat lah, karena kan udah ulang tahun ke-1 ya. Yang kedua, ini agak unik memang. Kopi ini kan kepeduliannya kan memang tidak organisasi yang peduli kepada lingkungan, tapi tidak dalam artian mereka menjadi seperti, mohon maaf lah, organisasi lain ya gitu ya. Dan secara legal mereka lengkap. Jadi karena legalitasnya lengkap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23 2014, mereka bisa eksis pada seluruh wilayah di Indonesia. Tidak hanya di Depok, walaupun basisnya, base camp-nya di Depok, tapi kan mereka bisa ke mana-mana ini kepeduliannya. Yang kedua ya tentu saya sangat apresiasi mereka ini, kegotong royongnya tinggi banget. Dulu kita gelar buka puasa juga ngecerek potongan. Jadi mudah-mudahan kita dukung kopi itu eksis terus lah ya. Hari ini mereka udah ulang tahun pertama juga meriah banget. Mudah-mudahan tahun depan juga lebih meriah lagi gitu. Kalau Bang Has sejauh ini apa keikutsertaan di kopi? Saya disuruh jadi strukturnya di, kalau nggak salah di penasehat atau di pembina gitu ya, di acara di struktur organisasi kopi. Ya, mereka ini nggak minta-minta proyek, kalau ke Pemda itu saya resep gitu ya, kan mereka eksisnya sendiri, nggak ada masalah. Ada arahan kan Bang untuk bikin kegiatan-kegiatan di bidang apa gitu? Enggak, ini kan mereka ini sebenarnya kan punya, dia salah satu anggota kopi ini kan punya pembibitan alpukat Miki. Dan menurut saya alpukat Miki itu kan sangat sukses di luar, di tempat lain. Nah, kenapa enggak kita yang awal mulanya Depok mencetuskan bibit alpukat Miki ini dibumingkan saja gitu. Apakah setiap pengantin baru di Depok ini harus tanam 2 pohon di perkarangan mereka masing-masing, bukan di luar. Kalau di booming, saya kira kan giliran panen kan tinggal datang ke rumah kan metik, dibayar di tempat kilo. Nah, sebenarnya yang hidup itu alpukat Miki. Kalau saya lihat dari aktivitas kawan-kawan di kopi ya, karena kan ada pembibitannya itu di Kalimulia. Keunggulannya dibandingkan alpukat yang lain? Ya dia kan nggak ada hama. Nggak ada ulatnya? Nggak kena hama. Alpukat Miki itu nggak pernah kena hama. Dan tebal gitu.
Jadi tanam dimanapun dia nggak kena ulet, nggak kena hama. Kan biasanya kan ada hama, ulet atau bintik-bintik itu enggak. Unggulannya gitu. Memang mungkin variasinya bagus. Bang As, ada inisiatif Dewan untuk mendorong alpukat Miki menjadi ikon Kota Depok ya Bang As? Ya tapi itu kan kewenangan Pemda Bang. Tapi kan ada inisiatif mendorong kan dari Dewan. Bisa, kalau saran saya sih daripada menjadikan belimbing ya ikonnya ya. Belimbing itu kan sudah nggak produktif lagi kan. Saya lihat belimbing itu cuma ada di RTM sama di Rawadeto. Selebihnya udah nggak ada. Kalau saran saya Pemda Depok kenapa nggak berani untuk mendorong agar alpukat Miki ini menjadi ikon masyarakat Depok. Jadi kalau semua masyarakat di rumahnya nanam alpukat Miki saya kira luar biasa. Bisa penghasil. Nggak perlu lahan luas gitu ya? Enggak, kalau di Beji kita perhatiin aja. Semua rata-rata di pekarangan rumah kok itu alpukat itu tumbuh di pekarangan rumah di depan pagar itu. Dan nggak butuh lahan besar kalau itu Pak. Radius berapa meter itu udah jadi. Kalau untuk bibitnya sendiri gampang nggak ditemuin? Ada, mereka kan ada ininya, ada anggota Miki itu ada Pak siapa itu? Ada pembibitannya. Saya nanam di rumah itu ada 6 pohon. Dia punya pembibitan, jadi mau stek ya di stick. Dan ternyata dari mana-mana, dari Majalengka, dari Subang itu belinya ke sini, ke Depok. Kenapa di Depok nggak dibumingkan? Nah ini kan sebenarnya awal mereka ini berdiri kan lebih kepada lingkungan, kepedulian mereka itu. Tapi kan karena sudah ada legalitas hukum, mereka juga bisa merambah kepada hal-hal lain kan, tidak hanya lingkungan menurut saya. Awalnya mereka ini kan care kepada lingkungan, peduli kepada lingkungan, setu, gitu. Harapan kopi ke depan seperti apa? Ya harapan saya mereka meneruskan saja keberadaan mereka ini kan existing kan tanpa bantuan pemerintah kan jalan. Ya dilanjutkan saja, tapi dengan catatan mungkin mereka bisa punya program yang lebih terukur, biar bisa bermitra dengan perbankan, CSR-nya kan ada itu bermitra dengan BUMN gitu seperti itu. Ya, Terima kasih. Oke. Salam kopi. Kalau bukan di siapa lagi? Mantap. Terima kasih.